Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Widi, NIM 217010284, kelas 7B Gabungan Keuangan, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bina Insan, Lubuk Linggau. Jadi video ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Risiko dan Investasi yang diampu oleh Bapak Dio Rimbanu, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara kerja saham, apa itu IPO dan dividen, apa itu IHSG. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kenapa harga saham naik turun, kenapa orang bisa dapat untung dari saham, dan bagaimana cara membeli saham. Dan tentunya saham yang dibahas di sini adalah saham perusahaan terbuka yang diperjualbelikan secara publik di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, di sini saya akan membahas tentang apa itu saham. Saham itu adalah surat berharga yang mencatat kepemilikan kita terhadap suatu perusahaan. Satuan saham ini adalah lot dan lembar. Jadi, satu lot sama dengan 100 lembar saham. Dan pastinya di sini bukan lembar kertas, akan tetapi sudah berbentuk digital. Saham ini diterbitkan oleh suatu perusahaan ketika perusahaan tersebut mau mengumpulkan modal dari masyarakat. Nah, pada saat penerbitan inilah yang disebut dengan IPO atau Initial Public Offering. Pada saat IPO ini, suatu perusahaan tersebut menerbitkan sejumlah lembar saham dan masyarakat bisa membelinya. Dan dari sinilah perusahaan mendapatkan modal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Oke, agar lebih jelas lagi, saya akan memberikan contoh pada perusahaan es krim Campina. Pada tahun 2017 silam, Campina itu melakukan IPO. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah karena Campina mau melunasi utang sebesar 260 miliar rupiah. Jadi, saat itu Campina menerbitkan 885 juta lembar saham publik dan itu merupakan 15% dari total saham Campina. Saat itu, ketika IPO sahamnya dijual pada harga Rp330 per lembar saham, berarti Campina dapat modal dari masyarakat 885 juta lembar saham dikalikan dengan Rp330 per lembar, menjadi sekitar 292 miliar rupiah. Pada saat IPO, uang itu bergerak dari masyarakat ke Campina. Jadi, masyarakat yang memegang saham tersebut bisa dibilang memiliki sebagian kecil saham perusahaan Campina. Dan selanjutnya, saham ini bisa diperjualbelikan oleh masyarakat di pasar modal. Seperti itu. Selanjutnya, kenapa harga saham bisa naik turun? Ini disebabkan karena setiap orang menghargai suatu saham berbeda-beda. Bayangkan saja, untuk saham Campina bisa jadi ada lebih dari 800.000 orang Indonesia yang main saham. Dan pada detik yang sama, mereka bisa punya pikiran yang berbeda-beda tentang harganya. Ada yang melihat dari kinerja perusahaan, ada yang melihat dari harga dan volume penjualan saham. Bisa jadi ada yang menghargai berdasarkan rumor dan dari spekulasi. Mungkin sudah ada yang pernah beli di harga yang lebih murah, bahkan ada yang ngasal saja atau ikut-ikutan saja. Dan masih banyak yang bisa mempengaruhi harga beli atau jual saham yang diinginkan oleh seorang investor. Dan kita tidak mungkin tahu semua alasan itu. Tetapi dari semua yang saya jelaskan tadi, masyarakat yang berpikiran bahwa harga sahamnya di masa depan akan naik akan berusaha untuk membeli sahamnya. Sebaliknya, orang yang berpikiran bahwa harga sahamnya akan turun bisa jadi akan menjual sahamnya dalam jangka pendek, misalnya dalam 1 hari, atau ada yang dalam jangka panjang, misalnya dalam tahunan. Dari sinilah orang bisa dapat untung dari saham, yaitu dengan beli suatu saham lalu menjualnya dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya, kita punya 1 juta rupiah dan tidak kebagian harga IPO, tapi kemudian kita sempat beli di harga 500 rupiah per lembar. Berarti kita dapatnya 1 juta dibagi 500 rupiah per lembar saham dengan jumlah 2000 lembar. Ternyata 2 hari kemudian harganya naik
ke Rp850 per lembar. Lalu kita langsung menjual sahamnya. Rumusnya adalah 2000 lembar yang kita beli tadi atau kita pegang tadi dikalikan dengan Rp850, kita dapatnya Rp1.700.000. Untung yang kita peroleh adalah 1.700.000 dikurangi dengan modal tadi 1 juta, jadi kita dapat untung sebesar Rp700.000. Keuntungan atau kerugian ini dinamakan capital gain atau selisih jual beli. Nah, berikutnya bagaimana kita tahu saham mana yang akan naik di masa depan? Umumnya ada 2 analisa yang digunakan. Yang pertama, analisa fundamental, dan yang kedua itu ada analisa teknikal. Sederhananya seperti ini. Pada analisa fundamental, kita cari barang bagus yang sedang diskon. Jadi kita beli ketika diskon, lalu nanti akan untung kalau kita jual lagi dengan harga yang sesungguhnya. Sedangkan analisa teknikal, kita beli barang yang kita tahu bakal banyak dicari orang. Gak perlu lihat barang itu apakah bagus atau tidak. Yang penting kita beli duluan. Nanti kalau barangnya udah mulai banyak dibeli, akan semakin langka dan harganya akan naik, dan kita bisa untung dengan menjualnya dengan harga yang lebih mahal. Selain dari selisih jual beli tadi, di saham kita juga bisa mendapatkan keuntungan dari dividen. Tapi ketika kita membeli saham, dikatakan bahwa kita memiliki sebagian dari perusahaan tersebut. Maka kita berhak atas keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan. Berapa jumlahnya akan ditetapkan oleh direksi perusahaan dan disahkan oleh pemegang saham pada saat rapat umum pemegang saham. Langsung saja kita pakai contoh. Misalnya perusahaan Hexindo pada rapat pemegang saham pada tahun 2018 silam memutuskan untuk membagikan 80% dari laba pemegang saham. Jadi uang yang mau dibagikan sekitar $18 juta kepada 840 juta lembar saham. Berarti satu lembar saham akan dapat $18 juta dibagi dengan 840 juta lembar, yaitu $0,02148 atau Rp320,67 per lembar sahamnya. Jadi kalau misalnya nih kita pegang 3.100 lembar saham yang dikalikan 3.100 dikalikan dengan 320,67 sama dengan Rp994,077. Dividen ini akan dipotong pajak sebesar 10%, kemudian langsung masuk ke rekening saham kita. Apa itu rekening saham? Jadi untuk membeli saham kita harus daftar dulu nih ke namanya perusahaan sekuritas. Perusahaan sekuritas inilah yang akan menjadi perantara untuk kita bisa membeli atau menjual saham kita. Kita akan dibuatkan yang namanya rekening dana investor yang akan menyimpan uang kita untuk membeli saham. Saat kita jual atau saat kita mendapatkan dividen, uang kita akan otomatis masuk ke rekening dana investor kita. Dan perusahaan sekuritas akan menyediakan website dan aplikasi handphone yang bisa kita pakai untuk jual beli saham. Setiap transaksi juga akan dipotong fee untuk jual dan beli. Total fee-nya bisa sekitar 0,3 sampai 0,7%. Jadi untuk memilih perusahaan sekuritas yang kita harus perhatikan adalah berapa fee-nya dan seberapa mudah menggunakan aplikasinya atau websitenya. Terakhir, saya akan menjelaskan sedikit tentang IHSG. Jadi, setiap saham akan dicatat di Bursa Efek Jakarta. Tiap perusahaan akan diberikan kode 4 huruf. Misalnya, dari perusahaan yang saya contohkan tadi, Campina, kodenya itu CAMP, yang kedua Hexindo itu kodenya HEXA, dan Indofood itu kodenya INDF. Semua perusahaan saham yang dirangkum dalam angka IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan
Setiap saham memiliki bobot berbeda tergantung dari harga sahamnya dan total lembar saham yang beredar. Semakin tinggi ini, itu disebut dengan kapitalisasi pasar. Maka semakin tinggi saham tersebut bisa mempengaruhi pergerakan IHSG. Untuk informasi, kalau kita mau main saham, kita harus mulai memantau angka IHSG untuk melihat kira-kira pergerakan saham dan sentimen masyarakat sedang naik atau sedang turun. Itu tadi materi yang bisa dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.